Tapi kapal aslinya masih ada, Mas? Udah tenggelam. Oh, udah tenggelam. Ya, kapal jadi ini ya? Okay. sebenarnya kapal ini itu sudah tenggelam di 2002 di Kepulauan Seribu. Ya, di 2002 di Kepulauan Seribu. Saat itu sedang ada event. Itu sedang ada event, tidak ingin berlayar sampai jauh enggak. Di Kepulauan Seribu ada event dan juga sebenarnya eventnya ini di dalamnya itu anak-anak SMA yang sedang mempelajari untuk berlayar ke Kepulauan Seribu. Gitu. Jadi waktu itu saya pernah nge-guide dari korbannya sendiri. Jadi memang korbannya itu pada saat itu di lambung kapal sebenarnya lagi tidur. Lagi tidur di lambung kapal, dan ketika memang lagi tidur tiba-tiba air sudah masuk ke dalam kapal dan ternyata ada pecah di sana. Gitu. Jadi ketika kapal ini tenggelam di 2002 gitu kan. Itu kaptennya itu sedang tidak ada di sana karena lagi ada something gitulah, dia tidak bisa hadir lah gitu. Jadi hanya kru-kru yang lainnya yang dari Makassar. Dan ketika ini tenggelam tidak ada kaptennya. Oke guys, ini ya, bioskop untuk penayangan apa, Mas? Untuk animasi Arung. Animasi Arung. Ya. Oke, ini di sana ya layarnya? Iya, layarnya di sana. Itu ada proyektornya di sana. Oke, duduknya santai ya, relax ya, ya. Di Museum Bahari ya, hanya ada di Museum Bahari ini. Ya betul. Jadi kalau misalnya pengunjung mau nonton tentang animasi, apalagi anak-anak itu sangat suka animasi kan. Benar. Jadi dia mau cerita tentang simpelnya aja tentang sejarah. Betul. Ya, langsung di sini ya. Betul. Oke, mantap. Kalau di tempat ini itu sebenarnya Jakarta itu kan tanah di Jakarta, daratan Jakarta itu udah lebih rendah daripada air laut. Air laut, betul. Ya. Dan mengakibatkan bangunan-bangunan di Jakarta itu menyerap air laut. Contohnya di sebelah sana. Nah, jadi sebenarnya bangunan ini tuh sudah terjadi penggaraman. Jadi tembok-tembok yang sebelah sana itu ada garam-garamnya. Nempel di tembok itu ya? Oh, korasi lah ibaratnya. Bangunan dan mengakibatkan seperti itu. Tapi ini bangunan dari zaman Belanda ya sebelumnya? Iya, dari tahun 1600. 1600? Kurang lebih di 1942. 1942? Ya. Museum Bahari. Nah, ini agak unik nih, Mas. Maksudnya bangunan ini kan dia nggak nyambung ya? Ya. Misa-misa gini, ini kenapa ya? Nah, kalau misalnya sebenarnya kan ini lebih ke dalam ya. Jadi kan ini depannya. Ya. Dan bagian belakangnya itu menjorok ke dalam. Ya, dia itu menjorok ke dalam kan. Nah, itu karena sistemnya itu sama kayak benteng sebenarnya. Oh, gitu. Itu kayak benteng berperang. Ya. Ya kan? Okay. Tapi ini kan tempat rempah-rempah. Iya. Kenapa sih dia itu berbentuk seperti benteng? Iya. Itu seperti untuk melindungi. Ya. Konsepnya sebenarnya seperti sama Coca-Cola. Coca-Cola sangat begitu berusaha banget untuk menyimpan resep-resepnya. Sama kayak ini. Jadi dia benar-benar mengusahakan banget agar resep dari rempah-rempah itu tidak terlihat. Atau tidak ketika ada salah satu mungkin penyusup datang, mereka siap berperang di depan sini. Untuk menjaga si resep rempah-rempahnya. Tujuannya itu ya? Itu tujuannya. Bukan tempat ini bukan untuk berperang, bukan. Tapi untuk melindungi resep si rempah-rempahnya. Makanya bentuk bangunannya melindungi di dalam. Iya benar, ke dalam gini ya Mas. Iya. Ya, karena dia tahu sebenarnya untuk mata penghasilan kita tuh lebih banyak, lebih besar di sini. Ya, untuk menjual rempah-rempah. Kalau misalnya resepnya terlihat atau diambil oleh orang lain, oleh negara lain, ya itu bisa kacau semuanya. Iya benar. Gitu. Bisnisnya bisa hancur. Gitu. Makanya dia sangat menjaga banget. Nah juga akibat dari tanah yang menurun, gitu. Itu salah satu contohnya itu di ini, di si jendela. Sebenarnya daerah bawah jendela ini itu harusnya setinggi sini.
setinggi pinggang aku. Oh, jendelanya tadi. Jendelanya. Oh. Awal jendela ini dibangun itu setinggi pinggang aku. Oke. Tapi karena tanah yang sudah menurun, itu sudah menjadi sebetis. Oh, malah jadi pendek ya? Ya, betul. Jadi menjadi pendek. Gitu. Jadi bangunan-bangunan udah menurun. Iya. Karena tanah yang sudah menurun. Tanah yang turun. Nah, ketika amit-amit ya, ketika amit-amit terjadi gempa bumi, ya kan? Terjadi gempa bumi, ketika bangunan ini amit-amit hancur, dia itu hancurnya secara ke dalam. Jadi istilahnya pemberat agar si bangunannya itu ke dalam hancurnya. Luar. Kan kalau misalnya bangunan itu rata-rata ketika hancur dan juga menyebar kemana-mana dan mengakibatkan sekitarnya juga terimbas. Gitu. Betul. Jadi ketika amit-amit bangunan ini hancur, jadi hanya ke dalam saja, tidak berimbas ke sekitarnya. Maksudnya ke dalam sini? Ya, ke sini. Ke dalam sini? Ya, ke dalam, ke tengah-tengah sini. Bukan keluar. Gitu, agar betul, agar bagian luar atau sekitar gedung ini itu masih aman. Gitu, tidak berdampak dengan runtuhnya bangunan. Gitu. Oh, tujuannya berarti dari zaman dulu udah dipikirin. Sudah dipikirkan. Hebat sudah banget dipikirkan ya. memang. Keren. Nah, tempat bangunan ini itu adalah aula. Biasanya digunakan untuk workshop dan juga seminar. Ini ke arah Sunda Kelapa. Arah Sunda Kelapa ke sana, karena persis Sunda Kelapa ada di sebelah sana. Oh, benar sana ya? Iya, saya betul. Tahu, Pernah, karena Sunda Kelapa di seberang kita. Kayak Banda Neira sebelah sana. Gitu. Jadi itu seperti arah untuk menuju ke Banda Neira, kita ke arah mana, mata angin mana. Gitu. Kalau Sunda Kelapa benar sebelah sana. Sana ya. Iya. Pulau Ondrus, Pulau Seribu. Rotterdam ya, sebelah sana, Gale, Pulau Ondrus. Oh iya. Ini memang ada fungsinya sebenarnya ya. Gitu, karena untuk melihat menuju arah arah ya. Nah, sebelah sini itu ada tulisan ANO. Itu ANO 1719. Ya. Jadi ANO ini itu adalah tahun mereka merenovasi gedung ini. Oh. Nah, jadi mereka terakhir direnovasi itu tahun 1719. Di 1719. Jadi mereka merenovasi gedung ini ya. Betul. Di 1719 dan yang sebelah sana itu di 1774. Gitu. Karena berbeda tahun. Beda tahun ya. Kita naik ke ruangan diorama. Pernah masuk ke dalam Akademi Militer Muhammad Bayrul Nafis dengan memilih jurusan Angkatan Laut. Ini adalah lantai 2 dan alat ini itu adalah tambang. Nah, tambang ini digunakan untuk mengangkut rempah-rempah yang ada di bawah. Tempat penyimpanan rempah-rempah. Gitu. Nah, ketika penyimpanan rempah-rempah disimpan di bawah, mereka diangkut dengan alat ini untuk ke atas. Kenapa diangkut? Ya, kenapa diangkut? Karena mereka ingin menjemur si rempah-rempah di atas, di atap. Oh, biar kena panas matahari. Betul. Perusahaan Hindia Timur Belanda berpatroli di perairan Indonesia. Let's go. Dengan penyelundup dan penyelundup. Ini adalah ruangan diorama. Jadi ruangan diorama ini memiliki 2 ruangan. Ruangan penjajah dan juga ruangan penjelajah. Dan ruangan ini itu ruangan penjajah. Gitu. Nah, sebenarnya agama-agama yang masuk ke Indonesia itu pasti melalui jalur perdagangan. Iya, betul. Nah, dan rata-rata jalur perdagangan itu melalui Sunda Kelapa, pelabuhan Sunda Kelapa. Gitu. Itu. Dan agama-agama yang masuk itu seperti ini. Dari Hindu dan juga India. Awalnya mereka yang berdagang, tapi ujung-ujungnya menyebarkan ras mereka, kepercayaan mereka, gitu. Dan juga ada juga nih dari Islam. Karena Islam juga masuk ya, masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sebenarnya. Perdagangan China ini juga awalnya berdagang, tapi mereka juga ternyata ikut menyebarkan ras mereka dan juga kepercayaan mereka di Indonesia. Gitu. Makanya Indonesia sebenarnya kenapa memiliki banyak ras dan agama? Karena Indonesia itu banyak negara yang masuk ke sini. Karena negara Indonesia sebagai istilahnya sebagai perdagangan lah dulunya, sebagai perdagangan yang besar, pusat perdagangan yang besar. Dan banyak negara-negara yang masuk ke sini dan akhirnya banyak kepercayaan-kepercayaan yang memang tersebar di Indonesia. Seperti itu. Ini adalah ruangan rempah-rempah dan di dalamnya memiliki banyak rempah-rempah dari Indonesia yang dicari
oleh bangsa-bangsa Eropa. Berarti memang pusatnya rempah-rempah tuh di Indonesia ya Betul. sebenarnya Ya. Wow. Lengkap ya. Memang hanya ada di Indonesia ya. Tuh. Pala nih, wih, bumbu-bumbunya. Nah, kalau misal di Eropa itu ada 4 rempah-rempah yang mahal di sana. Itu ada lada, Iya. kayu manis, cengkih, dan juga ketumbar. Itu adalah 4 rempah-rempah yang mahal sekali di Eropa. Oke. Gitu. Tapi di Memang sini kita itu diekspor ke sana. iya, Sampai sekarang yang rempah-rempah kita yang kita punya itu di sana diperjualbelikan dengan sangat mahal. Oke. Gitu. Karena misalnya rempah-rempah lada putih. Iya. Misalnya lada putih ini diambil di Pelabuhan Sunda Kelapa Iya. dengan harga misalnya mungkin 3.000. Iya. Pasti si kapal ini itu berlayar dan stop di mungkin ke Maluku. Stop di Maluku, mahal harganya tambah lagi. Bisa nambah 5.000 lagi. Oke. Jadi di setiap stop dia, setiap pelabuhan dia itu Iya, bertambah harganya. Bertambah harganya naik. Bertambah harganya sehingga Makanya sampai Eropa tuh jadi lebih mahal. lebih ya. mahal, bisa sampai ratusan Wih. per kilonya. Wah, terus. Gitu. Oke. Mungkin kalau sekarang enggak kali ya? Apa sama aja? Kalau sekarang kan mereka tidak terlalu bisa untuk mengekspor ini. Oke. Tidak istilahnya tidak bisa leluasa. Gitu loh. Karena kan ada peraturan-peraturan yang Iya. memang harus mereka patuhi. Iya. Jadi ya memang lebih banyaknya rempah-rempah itu ya di Indonesia. Jadi Indonesia. kita bersyukurlah sebagai masyarakat Indonesia Iya. memiliki rempah-rempah yang sangat banyak. Betul. Gitu. Mantap. Tapi banyak masyarakat Indonesia yang malah makannya steak gitu kan. Terus makanan memang dari Inggris Malah gitu. luar ya, barat Makan-makan ya. luar, tidak menghargai makan-makannya yang ada lokal cita kita. rasa ya. Padahal Betul. dulu di tahun 1600 ini diperebutkan. Iya, Ini adalah betul. salah satu emas, barang berharga Barang berharga. milik Indonesia gitu. Tapi harusnya mereka menghargai makanan-makanan Indonesia yang memiliki rempah-rempah ini. Iya, betul. Ini harganya sangat mahal sebenarnya untuk negara Indonesia. Betul. Mantap. Kita ke sebelah sini. Oke. Ini adalah De Alvin. Jadi De Alvin ini dia itu Portugis. Jadi dia itu Portugis. Dia itu datang melalui Malaka. Oke. Dia datang melalui Malaka dan menguasai Malaka pada saat itu. Oke. Dan menguasai Malaka, dia masuk Aceh. Kenapa dia masuk melalui Aceh? Karena dia beranggap bahwa ketika dia masuk, Aceh ini sangat terbuka lebar bagi semua orang. Oke. Gitu. Jadi dia masuk melalui Aceh dan akhirnya dia itu membuat sebuah sekelompok lah, komunitas seperti ya. itu. Seperti kepemimpinan untuk berperang yang ada di Asia dan juga di Indonesia. Oke. Gitu. Dan juga dia mau buka jalur untuk para kaum Eropa masuk ke Indonesia. Jadi ini dia adalah salah satu orang yang mencetus jalur Portugis ke Indonesia. Gitu. Ini adalah orangnya. Berarti awal tuh masuk Portugis dulu ya? Iya, Sebelum betul. Belanda menguasai Portugis dulu. Iya, benar kan. Gitu. Oke. Makanya dia membuat jalurnya pada saat itu Portugis banyak yang Banyak sini. sini ya. Oke. Kita ke sebelah sini. Ini ada Sir James Lancaster. Dia adalah orang Inggris. Orang Inggris yang masuk ke Banten pada saat itu. Oke. Dan membuat pos perdagangan. Oh. Jadi dia membuat pos perdagangan untuk para kaum-kaum Inggris. Iya. Dan juga sempat ikut berperang ketika Portugis dan Belanda datang. Oke. Gitu. Dia juga sempat ikut berperang, cekcok dan benar. semacamnya karena untuk menguasai Banten itu. Karena dia mempunyai pos perdagangan di sana. Iya. Itu dia ingin pos perdagangannya itu ya tetap berdiri. Di situ. Gitu karena salah satu harta dia ada di situ. Oke. Karena kan income dia dari sana Ya, semua. benar. Gitu. Nah, sebelah sini ini adalah Cornelis de Houtman, salah satu penjajah terkenal dari Belanda yang datang ke Indonesia. Jadi Cornelis de Houtman ini datang ke Indonesia dan juga disambut oleh kaum pribumi. Awalnya Cornelis de Houtman ini ingin istilahnya berkomunikasi, ingin berdiskusi dengan baik dengan pribumi. Tapi pribumi ini menolak untuk bisa menjual ke rempah-rempah ke Cornelis de Houtman atau ke Belanda lebih tepatnya. Nah, dengan komunikasi atau diskusi yang tidak berjalan dengan baik, akhirnya Cornelis de Houtman memutuskan untuk menggunakan kekerasan.
Oke. Nah, akhirnya berperang dan juga menjajah Indonesia. Oke. Dari Hitoshi Sumamura ya. Jepang, betul. Jadi kan Jepang itu datang ketika Belanda sudah pergi. Ya, betul. Nah, Jepang datang di 19 mungkin 40-an. Iya. Ya kan? Jadi sebentar doang. Sebentar Jepang doang itu sebenarnya. ya. Nah, Jepang ini ketika datang itu juga sama ingin berdiskusi juga. Tapi karena Indonesia memiliki trauma, masih memiliki trauma dari penjajahan Portugis dan juga Belanda. Jadi menganggap Jepang ini juga salah satu dari mereka. Itu salah satu dari penjajah yang memang ingin menjajah Indonesia demi rempah-rempah. Itu dan pada akhirnya Jepang juga menggunakan kekerasan di sana. Oke. Navigator yang terkenal di seluruh dunia itu kan, apalagi mereka seperti ini nih, Marco Polo. Wah, Marco Polo. Pasti orang-orang Indonesia tidak asing dengan nama Marco Polo. Itu Marco Polo adalah pelaut penjelajah terkenal di dunia yang sempat singgah di Maluku. Itu adalah jalurnya. Sebelah sana. Oke. Nah, yang berwarna merah itu adalah jalur untuk berlayarnya si Marco Polo. Oh, dia luas ya menjelajahnya. Tuh. Dan yang biru itu adalah jalur berlayarnya Ibnu Battuta. Yang mana Ibnu Battuta ini yang sebelah sini. Ibnu Battuta. Nah, jadi Ibnu Battuta juga salah satu penjelajah terkenal di seluruh dunia. Dia berasal dari Arab. Arab ya. Oke. Dan sama, dia juga sempat singgah di Maluku. Oke. Jadi kenapa dia ada di sini dan juga Marco Polo ada di sini walaupun dia tidak istilahnya menjajah, gitu. Karena dia sempat datang untuk bersinggah dan juga cukup lama berbaur dengan masyarakat Indonesia dan akhirnya dia dibuat sebuah bukan miniatur sih, lebih ke patungnya. Patungnya diorama ya. Dioramanya, betul. Mantap. Ini ada Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho. Jadi Laksamana Cheng Ho ini dia adalah salah satu laksamana yang dikebiri. Raja di China itu membuat sebuah kebijakan kepada Laksamana Cheng Ho. Kalau misalnya Laksamana Cheng Ho ini memiliki kesetiaan gitu kan terhadap kerajaan, dia harus dikebiri. Supaya apa? Supaya hatinya tidak terbelah dua untuk anaknya nanti. Dan juga anaknya itu tidak bisa meneruskan jabatannya sebagai laksamana. Gitu. Seperti Laksamana Cheng Ho. Gitu. Dan akhirnya Laksamana Cheng Ho memutuskan untuk ya udah dikebiri. Karena dia setia dengan kerajaan. Gitu. Seperti itu. Mantap. Oke, next. Nah, ini ada Ferdinand Magellan dan juga Vasco da Gama. Jadi Ferdinand Magellan ini, betul. Jadi Ferdinand Magellan ini adalah orang pertama yang datang ke Nusantara. Kalau misalnya Vasco da Gama adalah orang pertama yang datang ke Asia. Gitu. Jadi Ferdinand Magellan ini dia itu salah satu orang yang mencetuskan teori bumi itu bulat di Eropa. Oke. Betul, dia salah satu orang yang mencetuskan bumi itu bulat yang ada di Eropa. Kenapa? Karena awalnya ini Ferdinand ini dia itu berlayar, gitu loh. Dia berlayar untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, gitu loh. Ketika dia berlayar, ada datang dari kapal Spanyol, yaitu berlayar dari barat, Spanyol dari timur, gitu. Si Spanyol ini ngelihat kapalnya Ferdinand, wah, dia mau berlayar nih, gitu dong. Dia mau berlayar ke arah barat, gitu. Terus si Spanyolnya ini dia nggak mau kalah, dia juga mau berlayar ke arah timur. Nah, ketika dia sama-sama berlayar, dia bertemu di satu titik, yaitu di Maluku, gitu. Akhirnya si Ferdinand Magellan ini dia membuat teori bahwa sebenarnya bumi itu bulat. Kalau misal bumi itu datar, dia pasti sudah sampai ujung yang tidak ada habisnya. Istilah ujung yang udah ujung bukan bumi lagi. Gitu. Tapi dia malah tetap mutar, malah bertemu di satu titik. Yaitu di Maluku. Oke, itu di Maluku tetap betul, titiknya. Betul. Dia tetap arah yang sama ya. Betul, di arah yang sama. Gitu. Makanya dia membuat teori ini dibawa ke Eropa. Jadi di Eropa itu dulu ada gereja yang memang mempercayai bumi itu datar. Mungkin kalau ada yang percaya bumi itu bulat, itu akan dibunuh. Oh gitu. Gitu. Ya, itu akan dibunuh. Dan ketika dia membawa ilmu ini dan membuktikan dengan tulisannya dia dan juga pelayarannya dia, gitu. Akhirnya gereja yang memiliki kepercayaan itu diruntuhkan. Itu diruntuhkan. Oke. Tuh, makanya sudah terbukti ya. Betul. Akhirnya dia membawa yang namanya dulu tuh ilmu modern untuk Eropa. Iya. Gitu. Wih, hebat. Makanya ini salah satu sosok penting untuk Eropa.
Ini ada di buku sejarah nih waktu SD. Ingat nih yang terkenal doang, Marco Polo gitu kan. Ini juga ada Fathahilah. Jadi ini orang Indonesia nih kayak. tuh. Buka. Jadi kenapa Fathahilah ada di sini? Fathahilah itu dari kerajaan Islam. Iya. Istilahnya berdiri itu datang Portugis. Kerajaan Portugis. Datang ke Sunda Kelapa. Iya. Dan Sunda Kelapa ini malah setuju dengan kerjasamanya. Gitu. Akhirnya Sunda Kelapa ini menyetujui kerjasama dengan Portugis. Dan kerajaan Islam atau Fathahilah ini itu merasa terintimidasi dengan adanya Portugis dan dengan adanya kerjasama di sana. Gitu. Yang mana akhirnya Fathahilah datang ke Sunda Kelapa untuk berperang. Karena merasa bahwa kerajaan Sunda ini dia udah mengkhianati nih. Mengkhianati kaum kita, kaum pribumi gitu. Karena dia mau bekerja sama dengan bangsa Eropa atau bangsa penjajah gitu. Jadi Fathahilah menganggap itu sebuah pengkhianatan. Akhirnya berperang di sana dengan Sunda dan juga Portugis. Dan akhirnya Fathahilah mampu menguasai Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Gitu. Tapi masih banyak yang memperdebatkan bahwa si Fathahilah lah yang mengkhianat karena membunuh para pribumi dari kaum Sunda ini, kerajaan Sunda. Ada yang beranggapan begitu. Betul, banyak yang beranggapan begitu. Ini juga ada James Cook. Nah, James Cook ini salah satu penjelajah terkenal juga ini. Ya, dari Belanda. Dia juga sempat singgah ke Onrus, Pulau Onrus. Gitu. Dia sempat singgah ke Pulau Onrus. Yang dibikin benteng di Pulau Onrus itu. Betul, ini tuh yang si penjelajah ini, si James Cook ini bukan. Itu dia hanya singgah aja pada saat itu. Dia kan dari Inggris kan. Dia dari Inggris, dia itu datang ya sudah untuk singgah aja pada saat itu. Dan ini adalah krunya William Blake. Ini krunya dia. Nah, kita ke sebelah sini. Ini adalah salah satu tokoh penting yang ada di Museum Bahari. Nah, namanya itu Laksamana Malahayati. Gitu. Kapten Laut Laksamana. Itu Laksamana perempuan pertama yang ada di dunia. Gitu. Yang berasal dari Indonesia tepatnya. Yang membuat para kaum Eropa ini takut sebenarnya. Gitu. Terkaget-kaget kok ada sih Laksamana dari perempuan. Gitu. Karena rata-rata ya semua laki-laki gitu loh. Dan ini adalah salah satu terobosan lah bagi masyarakat Aceh. Karena Laksamana Malahayati ini dari Aceh. Awalnya ibu rumah tangga ditinggal berperang oleh suaminya. Suaminya berperang dan mati di tangan Belanda. Dan di sana dia membuat sebuah keputusan untuk menjadi Laksamana. Karena dia ingin membalas dendam terhadap suaminya. Gitu. Dan dia nggak mungkin dong untuk membalas dendam sendiri. Akhirnya dia membuat tim. Namanya Inung Bale. Prajurit Inung Bale. Berarti prajuritnya perempuan juga? Perempuan juga. Jadi prajurit Inung Bale ini adalah perempuan-perempuan yang janda. Yang memang dirangkul oleh Laksamana Malahayati ini untuk menjadi sebuah tim. Nah, jadi memang rata-rata prajurit Inung Bale ini adalah perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya untuk berperang dan meninggal di sana. Nah, akhirnya membuat tim untuk menyerang, untuk membalas ke Cornelis de Houtman. Dan Cornelis de Houtman mati di tangan Laksamana Malahayati. Dia matinya sama ini Laksamana Malahayati. Dan ini membuat masyarakat Indonesia ini berapi-api, gitu loh. Karena perempuan aja bisa loh membunuh kaum Belanda, membunuh kaum Eropa gitu. Masa kita nih cowok-cowok masa nggak bisa? Gitu. Akhirnya dengan kabar ini masyarakat Indonesia makin panas lagi. Makin percaya bahwa ya kita sebenarnya bisa. Bisa, benar. Seperti itu. Makanya ini makanya ini sebagai istilahnya tokoh penting. Iya, tokoh penting yang ada di Museum Bahari dan juga di dunia maritim lebih tepat. Dunia maritim lah ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, aku ingin jelasin dulu tentang bangunan ini sebenarnya. Jadi bangunan ini kan sudah berdiri di tahun 1650-an, ya kan? Jadi kayu ini adalah kayu ulin. Kayu ulin. Kayu ulin. Nah, bukan jadi jati ya? Bukan. Jadi kayu ulin ini adalah salah satu kayu terkuat yang ada di dunia. Gitu. Kalau misalnya dia terkena air, dia semakin kuat. Makanya dia masih kokoh berdiri sampai sekarang. Gitu. Ratusan tahun umurnya. Iya benar. Makanya dia dibangun di pinggir laut itu tujuannya itu ya kalau kena air tuh biar awet. Biar awet. Namanya kayu ulin. Gitu. Kayu ulin namanya.
Itu hanya ada di mana tuh kalau kayu ulin? Kalau ulin ini biasanya dia ada di Kalimantan atau misalnya sebenarnya dia tersebar, tapi memang untuk numbuhnya ini lama banget. Bertahun-tahun. Misalnya masnya ini mau nanam dia nih, tanamlah di umur masnya sekarang. Dan baru bisa panen itu di keturunan yang misal masnya punya cucu yang keempat. Cucu yang keempat baru bisa dipanen. Lama amat. Baru bisa dipanen. Berarti kayu mahal ya? Kayu mahal. Ya? Kayu mahal. Tapi memang karena dulu semua masih serba kayu, maksudnya pohon-pohon masih banyak banget. Jadi ini tuh masih salah satu sumber yang masih mudah didapat, gitu loh. Masih mudah didapat karena kayu-kayu di Indonesia masih banyak banget. Banyak. Gitu kan. Tapi sekarang karena udah ya banyak dunia sudah berubah, negara Indonesia sudah berubah, gitu kan. Pohon-pohon sudah jarang banget. Ya ini adalah salah satu peninggalan juga sebenarnya. Kayunya ya. Peninggalan sejarah juga. Sampai sekarang ya. Masih sampai sekarang. Dan atas ini juga sama. Ini nggak dirayapin tapi ya? Kayu ulin. Enggak ya, kuat banget ya, rayap juga gigit keras tuh, gigi patah kali. Gigi juga patah sebenarnya. Patah tuh rayap. Jembatan ini pernah dibuat syuting film Si Manis Jembatan Ancol. Oh ini jembatannya? Iya jembatannya. Gitu. Bukan Si Manisnya ada di sini. Enggak, karena tempat syutingnya aja di sini. Buat tempat syutingnya? Ya, tempat syuting untuk jembatannya. Gitu. Maka kita nyebutnya jembatan Si Manis. Si Manis jembatan Ancol. Ini ternyata di sini. Ya di sini. Iya, baru tahu saya. Kita ke sini. Dulu pernah nonton filmnya. Oh pernah? Iya pernah. Pernah nonton filmnya. Miniatur kapal Nusantara kita yang memang versi kecil-kecilnya gitu dari setiap daerah. Nah ini nih yang perahu untuk perahu bidar. Yang apa tuh? Aura Farming. Aura Farming. Ini dari Aceh. Perahu bidar. Perahu bidar namanya. Dari Aceh. Oh, emang dari Aceh ya? Kalau dari Aceh. Oh. Ini salah satu miniatur perahunya. Aura Farming. Aura Farming ini. Ternyata. Perahu bidar namanya, perahu bidar. Perahu bidar namanya. Perahu bidar. Nah, sedikit informasi. Gedung ini di 2018 itu pernah terbakar. Oh, kenapa tuh? Karena korsleting listrik. Oh, korsleting listrik. Karena 2018 terbakar, akhirnya fondasinya itu sudah terbuat dari besi. Bukan kayu lagi. Oh, tadinya kayu sebelumnya? Sama semuanya sama. Kayu yang tadi. Kayu yang tadi. Karena kayu kebakar, ulin. Karena kebakar, kan kayu ulin hanya tahan pada air tuh, masih makin kuat. Tapi kalau api ya tetap terbakar. Kebakar juga ya. Tetap terbakar juga sebenarnya. Ada pelemahan juga tuh kayu ya. Makanya ini terbuat dari besi semua fondasinya, diganti. Diganti. Sebenarnya sayang banget, ya kan. Tapi untungnya ya tidak menyebar kemana-mana. Hanya di daerah sini. Ya daerah sini saja. Gitu. Oke. Kita ke atas guys, ngejemur. Kurang lebih untuk penjemurannya tempatnya seperti ini. Oh. Gitu. Ini atap. Tapi tetap ketutup posisinya. Tetap ketutup. Oh. Gitu. Kalau misal dulu kemungkinan dia terbuka tapi hanya sedikit. Oh, sebagian. Sebagian aja. Ini adalah kurang lebih seperti inilah atapnya untuk menjemur. Menjemurnya. Karena kita nggak bisa ke ruangannya sana. Iya. Oke. Nih guys, ini ruangannya agak seram ya, gelap. Jadi ya. Jadi semuanya masih terbuat dari besi. Kita ke bawah lagi? Ya, yuk. Ente mau uji nyali. Jadi depan kita saung rawa lele. Dan kalau misalnya nggak ada tempat depan kita ini, gedung depan kita dan gedung yang putih, itu kita bisa langsung lihat Laut Sunda Kelapa. Oh jadi? Ya. Laut tuh? Langsung laut. Oh. Betul. Gitu. Makanya sebenarnya kita tuh sangat dekat banget dengan laut. Dengan laut ya. Dengan laut. Tapi karena tertutup dengan ini, jadi terlihat ya udah nggak ada laut apa-apa. Iya, dikiranya nggak ada. Ya, padahal sebenarnya depan kita itu langsung laut. Laut Sunda Kelapa. Gitu. Dan Menara Siak Bandar itu menara untuk memantau sekitarnya, gedung VOC dan juga lebih detail untuk ke pulau-pulau dan juga ke kapal-kapal yang akan datang ke sini. Lobby Ali Sadikin namanya. Ini ada lobby nama gubernur ya Ali Sadikin. Iya betul. Ini ada lobby Ali Sadikin. Jadi Ali Sadikin ini
adalah gubernur pada saat itu, Gubernur DKI Jakarta, Jakarta. yang meresmikan museum ini. Jadi museum ini diresmikan tanggal 7 bulan 7 tahun 1977. 1977. Ya betul, oleh Bapak Ali Sadikin. Bapak Ali Sadikin. Jadi Bapak Ali Sadikin ini kenapa sih ingin meresmikan museum ini? Gitu loh. Karena sebenarnya gedung ini di tahun 1600 itu kan sebagai gudang rempah-rempah. Iya. Nah, di 1942 ketika Jepang menduduki, ini dipergunakan untuk gudang persenjataan Jepang. Nah, ketika sudah merdeka di 1945, Iya. gedung ini digunakan untuk PLN. Untuk penyimpanan PLN. Penyimpanan, iya. Gitu. Dan diresmikan di 1977 baru sebagai museum oleh Bapak Ali Sadikin. Nah, kenapa Bapak Ali Sadikin ini meresmikan sebagai museum? Kenapa? Terus dia tahu dari mana sebenarnya gitu kan? Karena dulunya ketika ini menjadi gudang PLN, dia itu adalah Menteri Penerangan. Gitu. Makanya dia lebih sering ke sini. Gitu. Karena dia sering ke sini dan tahu cerita-ceritanya, dan ketika dia menjadi gubernur, ini diresmikan menjadi Museum Bahari. Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the